Iya, teman-teman sekalian, saya perkenalkan Mbak Rosi Rahmadi, salah satu Indonesian fashion designer. Beliau telah memiliki 7 brand dan saya akan share ini koleksi terbaru beliau yang memang di media-media itu hampir 43 ya Mbak ya, kalau nggak salah ya, di blow up ya, masuk ke media-media. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi ini adalah koleksi yang paling booming di masa corona ini, yaitu Sazia Outer. Ya, Sazia Outer ini ada di Hair World, Harian Suara, Porto News, Beauty Indonesia, Jakarta Post, CNN Indonesia, Okezone, Genpi, Business, Travel Maker, Business Expo, Gaya Keren, di Tempo, Urban Asia, Channel Muslim, Jawa Post, Republika, IDN Times, Liputan 6, dan Detik.com, di mana bahwa karya Mbak Rosi ini adalah suatu inovasi seperti itu. Jadi teman-teman juga wabah ini tuh tidak menghambat kreativitas kita seperti itu. Jadi kita bisa explore kembali mengenai fashion. Ini adalah berita-beritanya. Juga ada 2ND. Benar gak sih Mbak pronunciation saya? Dibacanya Duendai, bahasa Perancis ya. Iya, kalau nggak salah juga Maison Gadiza ya, betul ya ini? Maison Gadiza itu Maison itu bahasa Perancis, itu rumah. Jadi Maison Gadiza itu rumah brand gitu, seperti itu. Juga ada ini, kalau teman-teman kemarin lihat fashion show-nya Mbak Rosi, jadi salah satunya ini ya Mbak ya, launching Kalopsia ya, betul ya? Kemarin ya, saya nonton. Ya, itu nama temanya. Kebetulan koleksi ini sebelumnya diikutkan di Rusia, digital Global Talents Agustus atau September kemarin gitu. Dan kemarin di ISEP itu di restyling aja, di show kan masih tema yang sama, Kalopsia juga. Oke. Gitu. Jadi ini transformable fashion Mbak. Jadi dari satu look itu bisa beberapa style gitu. Jadi outernya bisa dijadikan palazzo, terus dressnya bisa dijadikan rok, seperti itu kurang lebih. Bagus sekali ya. Mungkin ini saya kasih cuplikan mengenai kemarin di fashion show ISEF ya, teman-teman. Wah, bagus-bagus banget ini karya-karyanya Mbak Rosi Rahmadi ya. Mbak Rosi ini muda bertalenta seperti itu. Ya, pemudi Indonesia yang dibanggakan oleh negeri ya. Masya Allah. Amin, amin. Terima kasih banyak. Iya, segitu aja cuplikannya mengenai Mbak Rosi. Saya kembalikan lagi kepada Mas Rio. Oke, nah karena kita ini sudah hampir 30 menit ya, tadi kita jadiin sebagai prolog untuk menjelaskan begitu banyaknya barangkali prestasi atau karya Mbak Rosi ya. Nah, untuk selebihnya monggo, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Mbak Rosi. Wah, ini dengan apa ya? Kita kasih action. Salam. Nah, tadi saya sudah diperkenalkan. Sekarang sebelum kita belajar, ini kan semuanya kita kelasnya hanya kecil aja, jadi biar saling mengenal. Saya minta teman-teman memperkenalkan diri dulu satu persatu, singkat aja, biar kita nanti belajarnya udah saling mengenal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Maya. Untuk bidang fashion sendiri,
saya nggak ada background sama sekali fashion, cuma saya senang fashion gitu aja. Kemudian sudah mungkin sekitar 2 bulanan ini punya all shop sendiri, terus nge-branding produk yang emang sudah ada tapi belum ada brandingnya. Terus saya resellerin dan saya kasih brand dari saya sendiri. Terima kasih. Sama. Silakan selanjutnya. Mbak Ayu, boleh? Halo, Assalamualaikum. Kenalkan Mbak Rosi. Iya. Saya dari Solo. Saya kemarin terakhir pelatihan di BLK Surakarta, ambil kejuruan desain busana kreasi juga. Sempat bikin koleksi juga. Sudah sempat ditampilin fashion show juga di salah satu mall di Solo. Kebetulan juga sudah ada brand gitu, Mbak Rosi. Ya, alhamdulillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah berdoa ya, mohon maaf. Boleh ke slide berikutnya. Nah, ini brand itu teman-teman nama atau merek ditambah dengan value. Nah, jadi apa yang kita tidak hanya membuat produk aja, tapi juga kita harus memiliki value untuk brand kita itu apa yang ingin kita sampaikan gitu. Misalnya rasa nyaman, terus kita yang menciptakan value dari merek itu sendiri sehingga dia nanti memiliki kekuatan gitu. Seperti itu kurang lebih. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Kita belajarnya pelan-pelan aja. Yang terpenting adalah teman-teman bisa memahaminya dan nanti kemudian kita bisa mempraktekannya gitu. Berikutnya, nah ini pohon namanya Philodendron Cilium. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Nah, ini brand para pohon ini bisa teman-teman lihat contoh aja. Jadi biar teman-teman lebih mudah memahaminya, saya langsung ambil contoh dari brand para pohon saya. Ketika tadi teman-teman sudah melihat si pohon Philodendron Cilium itu, logonya diambil dari pohon yang tadi. Jadi siluet pohon tadi diambil kemudian dijadikan logo para pohon. Nah, bisa teman-teman perhatikan di bagian kerahnya itu, bagian dadanya tidak menggunakan kancing, tetapi dia menggunakan tali temali. Seperti halnya dengan si logo itu. Nah, kemudian dari logo itu dieksplor, dijadikan ciri khasnya. Jadi si logo itu membentuk tali-tali. Nah, di sini karena memang para pohon itu bertujuan sebagai bentuk rasa cinta saya kepada bumi ini, jadi dia hanya menggunakan bahan yang natural aja, yang kemudian dia bisa melebur dengan tanah dengan mudah gitu ketika kita sudah tidak menggunakan lagi, jadi tidak meninggalkan limbah. Nah, kemudian selain itu juga nanti kita akan bahas si value dari si para pohon ini, jadi kita pelan-pelan ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat tali-tali di bagian dadanya, terus kemudian diambil dari si pohon pilo itu juga. Nah, selanjutnya, nah ini contoh-contohnya aja. Berikutnya, teman-teman bisa memiliki tujuan. Jadi ingin brand kita itu menjadi apa di 10 tahun ke depan gitu. Tadi saya bertanya, kenapa ingin mengikuti kelas ini? Karena segala sesuatu itu harus memiliki tujuan yang clear, kita nih mau apa gitu, kemana kita akan pergi, dan itu kemudian akan menjadi motivasi buat kita. Kalau kita sudah memiliki misi yang jelas, tujuan yang jelas, langkah-langkahnya seperti apa, itu akan membuat kita jadi lebih fokus, lebih kuat, karena jangankan tim kita gitu, business owner aja, kita ada masanya untuk merasa capek, bosen, dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa pentingnya ada tujuan yang kuat gitu. Ketika teman-teman weekend ini
harus mengikuti kelas karena sudah memilih kelas ini dan ternyata saya mengajaknya di weekend. Ketika tujuan teman-temannya belum kuat, pasti akan kurang semangat gitu mengikuti kelas ini, kurang lebih seperti itu. Berikutnya, nah ini contoh-contohnya bisa teman-teman lihat ya. Kenapa brand-brand itu punya misinya, punya visinya, punya value, bisa teman-teman dilihat di sini brand-brand besar seperti apa, kurang lebih seperti itu. Berikutnya, nah ini visi dari contoh visi dari Gadiza, tumbuh bersama melalui sinergi dan kolaborasi menjadi perusahaan mode fashion yang sustainable, bertanggung jawab, menginspirasi dunia serta memberikan manfaat tanpa batas. Nah, visi ini kita rumuskan bareng-bareng, bersama-sama. Kemudian inilah yang menjadi alasan ketika saya mulai merasa capek atau mulai merasa semangatnya berkurang. Kemudian ini adalah pengingat bahwa untuk tumbuh itu bukan sesuatu hal yang mudah. Untuk tumbuh itu harus mau bekerja keras, harus mau terus belajar. Kemudian berkolaborasi itu juga salah satu tujuan kami, bahwa dengan berkolaborasi kita bisa saling menguatkan dan terus menginspirasi. Seperti tadi sebelumnya sudah di-share mengenai Sazia. Nah, di situ juga apa yang kami lakukan di sini di Gadiza bisa menginspirasi banyak teman-teman di luar sana, dan akhirnya Sazia banyak sekali yang terinspirasi yang membuat produk yang sama, dan itu tidak apa-apa karena pasar di Indonesia itu besar sekali dan tidak mungkin terpenuhi oleh hanya 1-2 produsen saja, begitu teman-teman. Jadi di era seperti saat ini pun fashion akan tetap dirindukan, fashion akan tetap diminati, hanya cara mengkonsumsinya aja menjadi berubah gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat juga ya, visi dari beberapa brand besar. Bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman baca satu persatu. Nanti teman-teman bisa memiliki apa nih visi dari brand teman-teman. Aku mau apa nanti kira-kira 10 tahun ke depan gitu, langkah-langkah apa yang akan ditempuh, apa yang ingin dicapai. Selanjutnya, nah ini misinya. Kalau kita merumuskan sebuah misi, apa tujuan dari keberadaan brand kita gitu. Kemudian mengapa brand kita ada, apa yang akan kita lakukan untuk menggapai visi gitu. Jadi sebetulnya bisnis ini kan hanya kendaraan aja menuju tempat tujuan kita yang sesungguhnya gitu. Itu dari sisi spiritualnya apa, tujuan teman-teman, kemudian diselaraskan dengan misi personal kita, misi corporate kita, misi brand kita seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau untuk lebih jelasnya kita akan latihan, kita akan bedah satu persatu gitu. Nah, ini juga salah satu misi brand besar yang kita sudah tidak asing lagi, membuat inovasi hebat di bidang olahraga, membuat produk secara berkelanjutan, sustainable itu tadi, membangun tim global yang kreatif dan beragam, dan memberi dampak positif bagi komunitas di tempat kita hidup dan bekerja. Jadi ada impact yang memang keberadaan brand kita tuh untuk apa gitu. Nah, ini misi dari salah satu brand besar juga, Patagonia, membuat produk terbaik tanpa membahayakan lingkungan dan menggunakan bisnis untuk menginspirasi dan memberikan solusi terhadap krisis lingkungan. Nah, salah satunya
alasan kenapa kita harus membuat satu produk, itu diharapkan kita bisa memberikan solusi gitu. Misalnya di masa seperti ini, Sazia Outer itu memberikan solusi. Orang saat ini ketika keluar ada rasa khawatir, ada rasa was-was. Nah, dengan adanya si Sazia Outer itu, dia jadi merasa aman, merasa tenang gitu. Dan sekarang juga udah mulai musim hujan ya, jadi itu salah satu solusi ketika berada di luar, lupa untuk membawa payung, jas hujan, Sazia Outer salah satu solusinya. Nah, ini salah satu misi dari ini bisa dijadikan contoh oleh teman-teman. Apa sih misi dari rumah brand Gadiza? Ini misi. Jadi setiap brand ada misinya, visi sendiri, dan ini misi visi dari Maison Gadiza. Jadi Maison Gadiza itu adalah rumah brand gitu. Maison itu artinya rumah, diambil dari bahasa Perancis. Jadi kami berusaha terbuka untuk sinergi dan kolaborasi bersama pemasok lokal dan kreator lokal. Yang kedua, selalu melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan, membuat inovasi terkait teknologi, desain, tekstil, agar dapat menciptakan produk yang berkualitas melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi sustainable itu tidak hanya sebatas memilih material atau fabric aja teman-teman, tetapi prosesnya juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, terus belajar untuk menambah keilmuan agar masing-masing pribadi di dalam perusahaan itu menjadi insan terbaik dari dirinya yang dapat menginspirasi. Nah, jadi tidak hanya brand owner aja yang belajar, tapi tim kita juga di dalam harus menjadi pribadi terbaik dari dirinya agar potensinya keluar dengan total gitu. Nah, kemudian yang keempat, memberikan manfaat melalui karya, membuat dan merealisasikan program-program kemanusiaan dalam bentuk program CSR dan dilakukan secara konsisten, dimulai dari lingkungan sekitar dan seluas-luasnya tanpa batas. Nah, jadi ketika kita memiliki tujuan untuk bermanfaat, ketika kita membuat sesuatu, diniatkan tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk lingkungan sekitar, untuk orang-orang yang kita sayang, bahkan orang yang tidak kita kenal sama sekali gitu. Berikutnya, nah ini teman-teman kemarin kan sudah di-share ya values yang disampaikan ke Mas Rio, dan teman-teman sudah memegangnya kan, sudah membacanya, dan saya menugaskan untuk memilih 10 dari values yang ada. Nanti kita akan latihan sama-sama. Kita akan selesaikan dulu materinya, boleh ke slide berikutnya.